Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita sempurnakan ibadah puasa dengan kajian tafsir Maudhu'i Biddirayah. InsyaAllah hari ini kita akan membahas surat An-Nahl nomor 16 ayat yang ke-78. Hadirin Allah, ayat ini menjelaskan proses manusia. Surat An-Nahl dikaitkan ayat sebelumnya dan sesudahnya sebagai tafsir munasabah. Di ayat sebelumnya menjelaskan bagian ciptaan manusia bidang sir atau ruhiyan. Sedangkan di ayat sesudahnya, ayat 79, Allah menciptakan bijawis sama, burung yang berterbangan di langit dengan mudah kelihatan oleh kita. Jadi kalau kita mengaitkan ayat ini, ada dua bagian yang Allah ciptakan di ayat 78. Satu, bagian jasadian, yaitu biologis, bersifat fisik, nampak, kelihatan, terasa. Dan yang kedua menjelaskan tentang as-sama' wal absar wal afidah. Bagian kedua Allah ciptakan bersifat ruhiyan, bersifat non biologis, yaitu as-sama' wal absar wal afidah. Pendengaran di hati, penglihatan di hati, dan Allah ciptakan otak. Di sana ada akal, adimag artinya biologisnya, otak. Sedangkan di situ ada non biologis, yaitu akal. Tidak kelihatan akal. Juga as-sama' wal absar, tidak kelihatan pendengaran dan penglihatan, sebab tidak diistilahkan al-udhun, tidak disebut telinga, atau tidak disebut al-ain, mata, tapi as-sama' wal absar. Di tafsir menyatakan al-asma, yaitu pendengaran di hati, dan absor, penglihatan di hati. Dalil yang menunjukkan asma al-absor yaitu bersifat imaterial karena ada al-afidah. Al-afidah itu tadi tafsirkan al-akal. Akal yang markas pusatnya adalah di hati. Jadi kalau kita melihat dua aspek yang ada pada diri kita, ini secara teks ayat ini menjelaskan persoalan lahir dan batin. Tetapi karena Maudhu'i Biddirayah, realitas kita sekarang ini adalah sedang berpuasa, jadi judulnya adalah puasa ngaji rasa. Kalau kita melihat definisi rasa, itu juga ada dua macam. Ada rasa yang bersifat biologis, artinya nampak, dhohiron, garam pasti asin, gula manis. Tetapi nanti juga ada rasa yang bersifat imaterial, perasaan di hati atau merasakan di hati. Selain terasa misalnya oleh lidah, ada rasa di hati. Jadi kalau kita kaitan dengan judul puasa ngaji rasa, berarti di dalam puasa kita ini harus merasa. Merasa apa? Bisa merasa, bisa merasakan. Merasa adanya Allah, merasakan wujudiyati ilahiyah. Sebab efektif sekali kalau kita diartikan di bulan puasa merasa ada Allah. Mungkin di dalam ibadah lain bisa, tapi agak sulit. Selama ini kita sholat mungkin tiap hari ditambah sunat dan lain-lain, untuk merasakan ada Allah agak sulit. Tetapi begitu puasa, imsak, itu sudah terasa ada wujudiyatillah. Tidak bisa kita berbuat apa-apa lagi yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena takut akan azab Allah. Dan karena merasa puasa itu ada pahala, sehingga seberat apapun dilaksanakan. Ini kalau istilah di dalam ilmu tauhid, ya itu kan ada beda Pak. Kalau ilmu tauhid yang dibawakan Ahmad bin Hanbal dan Imam Maliki, itu pengertiannya adalah mengesahkan Allah. Sedangkan Hanafi dan Imam Syafi'i yang dibawa dari Gujarat ke Indonesia, yaitu sifat 20. Pertama dari wujud. Apa yang diwujud?
ada Allah. Makanya beda Pak. Orang yang belajar tauhid dan mulai ada Allah lebih terasa, lebih mendalam pemaknaannya dibandingkan tauhid. Tauhid itu artinya menghilangkan kemusyrikan. Jadi dasar belajar tauhid adalah wujudullah. Apa yang harus dirasakan selama puasa? Yaitu wujudiyat ilahiyah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat ayatnya Pak, Allah menciptakan kamu dari perut ibu kamu, itu kan berproses. Kita tidak seperti Nabi Adam diciptakan di tanah, meskipun memang awalnya di tanah, tapi tadrijan, artinya berproses. Tadinya dari tanah, kemudian jadi pohon-pohonan, jadi buah-buahan, daun-daunan, kemudian jadi saripati, kemudian jadi nutfah, air sperma, kemudian di alaqah, darah, kemudian mudghah, segumpal daging, kemudian jadi janin di perut ibu kita, kemudian jadi anak, walad, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, renta, mati. Kenapa Allah tidak ciptakan sekaligus? Ya bisa, tetapi sunahnya begitu. Ternyata ayat 78 ini tujuannya diciptakan tadi min butuni ummahatikum la ta'lamun saya itu supaya kita bisa taskurun, ternyata supaya bisa beribadah kepada Allah. Sedangkan ibadah kepada Allah kalau dilihat dari aspek keilmuan ya proses sama dengan prosesnya ketika kita dewasa, remaja. Ketika makan saja waktu bayi beda dengan sudah anak-anak. Makan anak-anak sudah dewasa beda. Malah kakek-kakek balik ke anak-anak lagi. Jadi proses. Ilmu juga begitu. Pertama dari ilmu yakin, keilmuan normatif yang diyakinkan Allah ada, yang diyakinkan semua benar, ilmu yakin. Lalu ainul yakin, dilihat dan dirasa, dilihat oleh mata, dirasakan oleh hati. Kemudian hakul yakin. Jadi ini berproses. Kita memang diciptakan adalah berproses. Jadi semakin besar kita ini semakin tambah umur, semakin meningkat. Jadi peningkatan ilmu sesuai dengan peningkatan umur. Tapi tidak otomatis. Ada yang umurnya sudah dewasa, ilmunya masih belum dewasa. Ada orang yang belum dewasa tapi ilmunya sudah banyak. Ini hikmahnya saja dari proses tadi tadrijan. Tetapi secara umum berproses itu sudah sunnatillah. Kita melihat proses spiritual ibadah kita kepada Allah. Misalnya ada salik, orang yang berangkat, kemudian nanti ada wusul, intiha. Kemudian misalnya kalau mau berjalan ada fase-fasenya, ada makom-makomnya, ada stamplas, ada stasiun. Di dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih ada fase-fasenya. Itu sengaja oleh Allah tidak diciptakan sekaligus karena memang ibadah itu harus berproses. Kalau untuk wusul kepada Allah di lain bulan Ramadan, ini sulit. Sampai kepada Allah itu intinya Pak, starting point-nya, start itu ibadah, itu salik atau abid. Tapi ada ending point-nya, ada finish, wusul ilallah. Di luar Ramadan sulit. Tapi begitu Ramadan pas imsak itu sudah langsung wusul kepada Allah. Tidak bisa berkutik lagi kita. Tidak bisa maksiat, tidak bisa zina, tidak bisa mencuri, tidak bisa melakukan pelanggaran sebab wujudiyat ilahiyah sudah ada di situ. Makanya puasa ngaji rasa. Tapi begitu sudah Ramadan, wusul ila Allah sampai. Kenapa? Merasa ada Allah. Kaitannya dengan ayat ini misalnya, ada sebuah diskusi. Itu yang dijelaskan oleh Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6025. Di sana dijelaskan ada dua proses ibadah. Satu ada yang wajib, yang sunat. Macam-macam ibadah harus dilakukan oleh kita. Di dalam hadis itu dijelaskan, ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in afdhala min abdi mabtardu alaih. Tidak ada seorang hamba yang melakukan ibadah yang lebih utama kecuali melakukan perintah Allah yang wajib. Di bulan Ramadan kita lakukan puasa, itu wajib, termasuk sholatnya wajib. Hadis berikutnya, wala yazul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak ada hamba Allah yang takarub dengan berbagai macam sunat. 5 itu yang sunahnya apa? Nawafil, wajib puasanya. Itikaf itu ganti dari puasa. 5. Ini semua nawafil. Kalau di bulan Ramadan itu sehingga dia mendapat kecintaan dari Allah. Orang yang dicintai Allah namanya waliullah. Faida ababdu, apabila aku sudah mencintainya, kuntu sama'u alladhi yasma'u bihi.
Aku yang menjadi pendengarannya. Seolah-olah pendengaran kita dijaga oleh Allah. Wa basaruhu alladzi yabsur bi, dan matanya aku pelihara, firman Allah. Demikian tangannya aku pelihara, kakinya aku pelihara. Jadi semua anggota badan yang dijaga itu dijaga oleh Allah. Orang yang dijamin dijaga oleh Allah namanya waliullah. Sebab hadis kursi itu sebenarnya berkaitan dengan man ada waliyan faqad barazani bil haram. Barang siapa orang yang memusuhi wali Allah, maka seolah-olah dia sudah menantang perang. Jadi sebenarnya bulan puasa itu sudah jadi wali Allah kita. Sebab melakukan nawafil, kesunahan-kesunahan yang berbeda di bulan Syawal, bulan yang lain. Ini kaitkan dengan tadi proses ibadah spiritual di bulan Ramadan. Sebab kalau di luar Ramadan, kayaknya kita wali Allah sulit. Sebab tadi tidak merasa adanya Allah. Kalau di bulan Ramadan tadi sejak imsak kita sudah berasa adanya. Apalagi kita kaitan dengan misal baca doa kamilin. Coba itu, doa kamilin. Itu menunjukkan isinya luar biasa. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Apa kamilin? Minta kesempurnaan iman. Ya Allah, jadikanlah iman kami ini sempurna. Wali paro'ika mu'addin. Ya Allah, jadikanlah seluruh kewajiban aku ini bisa melaksanakan. Wali sholati hafidin. Dan jadikanlah aku senantiasa memelihara sholat. Wali apwika rojin, ya Allah, aku jadikan selalu mengharap apwika ampunanmu. Wali wabil huda mutamasikin, ya Allah, jadikan aku memegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah dan ijma ulama. Wal syakin, ya Allah, berikan aku mampu bersyukur kepada seluruh nikmat. Walal balaya sobihin, dan aku mampu sobar dari balai. Sampai jannati dakhilin, ya Allah, aku minta masuk ke surga. Tapi sebelum masuk surga, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah kami hidup di bawah bendera Rasulullah. Apa itu bendera Rasulullah? Kita tidak bisa keluar dari aturan Allah dan Rasul, sehingga kita ingin sairina, digiring dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu minta juga untuk masuk ke dalam surga. Ada hinin mutazawijin. Kami juga ingin, ya Allah, mendapat istri bidadari. Wa alaihissariqaidin, ingin kami duduk di surga yang indah itu. Tempatnya indah. Selain itu juga sampai ujungnya apa? Kita ingin digabung dengan orang-orang yang tali 5. Nabiin, mursalin, sidikin, syuhada, solihin, 5. Dzalikal fadlu minallah. Itu kami mendapatkan karunia darimu ya Rabb. Sampai wakafa bilai syahida. Cukup engkau ya Allah sebagai saksi. Kenapa? Kita sudah menyaksikan Allah. Sehingga kita wakafa bilai syahida. Cukup Allah sebagai saksi di akhirat kelak. Karena kita sudah menyaksikan sekarang. Sudah baca la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tapi pembuktian daripada syahadat yang kita baca masih hampa. Dibaca oleh kita setiap pada sholat tarawih. Namanya doa kamilin. Tadi malam saya menegur imam. Di bulan Ramadan kok doa begitu, beres sholat ngajaple, beres sholat witir ngajaple. Saya tanya, kenapa nggak baca doa kamilin, nggak baca doa? Jarang katanya, itu doa kamilin tidak ada dalilnya. Bilangin sama orang itu, bodoh dia, masa tidak ada dalilnya? Dalil itu kan Quran, hadis, ijma ulama, kias. Orang ulama nyusun, menjauh dalilnya, bayakin. Ya sampai begitu Pak. Orang tidak tahu nilai ibadah, ada yang tidak mau berdoa di bulan Ramadan. Padahal doa kamilin itu nilainya tinggi. Tadi untuk kita menyempurnakan iman ini sulit memang di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan kalau toh tidak, misalnya kita mesti mengharap dengan doa disempurnakan oleh Allah. Tauhid kita itu sampai la ilaha illallah, ada Allah. Minan nabiin, as-sidikin, syuhada, solihin. Sebab para nabi itu Pak, sejak Nabi Nuh alaihissalam, idhuma fil ghori, ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar ada di Gua Hira. Kemudian qala li sahibi, Rasul menyampaikan teguran kepada mertua kepada Abu Bakar. Kenapa? Sebab Abu Bakar melihat kakinya Abu Jahal di Gua Hira itu, sehingga dia gemetar. Dipegang Rasulullah dadanya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan gemetar, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Karena itu Allah sudah hadir, Allah hadir. Bisa nggak kita seperti Rasulullah? Itu satu contoh. Kemudian Nabi Nuh juga, walaqad arsalnuhan, kami sudah utus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk menyembah Allah, la ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi tauhid yang diajarkan Nabi Nuh kepada kaumnya, tidak nurut.
950 tahun yang iman cuma bebelasan orang. Marah Nabi Nuh. Sampai minta kepada Allah, Rabbi la tadar anil kafirina dayyaro. Ya Rob, jangan disiksakan rumah-rumah orang-orang kafir ini satupun. Semua habiskan rumahnya, orangnya matikan semua. Sampai kesel Nabi Nuh. Innaka intadarhum yudillu, kalau masih ada sisakan itu nanti lahir anaknya pasti kos bapana. Ulah habisin aja semua. Tapi setelah Nabi Nuh minta kepada Allah supaya dihancurkan, tanam tuh jati. Ditanam jati oleh Nabi Nuh. Setelah ditanam jati, anisnail pulka bi ayunina wahina. No, buatkan tuh kapal dengan pengawasan kami. Aku saksikan, aku perhatikan, aku awasi. Buatkan tuh perahu. Itu ditugaskan Allah. Ternyata memang mau banjir. Sampai disebut gila pada Nabi Nuh oleh kaumnya. No, gila kamu bikin perahu di tengah hutan begitu. Perahu di sana dekat laut, ini di tengah hutan. Disebut Majnun. Padahal ini nanti itu si perahu air bakal ke situ. Sampai Nabi Nuh ketika sudah datang banjir, ya bunayya rekam mana wahai anakku Kan'an, ikut sama bapak yuk. Apa jawaban anaknya? Sawi ila jabalin ya'sumuni, ya wahai bapak, tidak bisa aku ikut ke bapak. Aku tetap ingin ini orang-orang yang bersamaku. Karena banjir ke atas. Ya sawi ila jabalin ya'sumuni. Aku naik ke gunung, nanti air tidak akan sampai ke gunung. Anaknya menolak kepada Nabi Nuh. Istrinya juga. Sebab sudah dinas Al-Quran. Itu tidak bertauhid, tidak iman sehingga dimusnahkan, dicelakakan oleh Allah. Sedangkan masyarakat yang beriman kepada Nuh selamat. Jadi iman itu kunci. Itu di dunia diwujud buktikan. Ya, apalagi di akhirat nanti. Jadi sekali lagi, iman adanya Allah itu harus diwujud bukti pada kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita selamat. Seperti Nabi Nuh tadi kaumnya yang selamat. Apalagi contoh berikutnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dakwah benar, ngajak tauhid kepada Namrud dan kaum yang durjana, azar semua. Diajak bertauhid, nolak. Sampai patung dihancurkan oleh Ibrahim. Kesel mereka. Sampai Namrud dengan kaumnya, hariku tuh, bakar tuh Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim merasa yakin berdakwah ngajak kebenaran, tidak takut mau dibakar juga. Setelah sudah dibakar, itu Namrud dan Azar sudah meyakinkan Ibrahim mati. Tapi ternyata Allah berfirman, ya narukuni bardan, wahai api dingin kamu. Tujuannya selamatkan Ibrahim. Jadi orang beriman itu selamat Pak. Tapi kalau orang bertauhid, dunia selamat, hasanah, akhirat selamat. Contoh berikutnya apa? Orang kalau ada Allah di hatinya, merasa Allah ada, puasa itu rasa Allah ada, tidak bisa berbuat zina. Nabi Yusuf kan diabadikan di Quran di surat Yusuf. Wahammat bihi, itu Zulaiha sangat mendominasi keinginan berzina. Pada Yusuf Kasep ganteng. Wahama biha, Nabi Yusuf juga ada keinginan untuk melakukan sesuatu dengan Zulaiha. Tetapi ada burhana Rabbi. Lalu burhana, seandainya tidak ada nur, seandainya tidak ada petunjuk dari Allah, tidak ada cahaya dari Allah, tidak Allah menampakkan kebesarannya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf zina. Tapi kenapa tidak? Daripada Yusuf berbuat zina sampai asyidnu ahabu ila mimma tad'una ilaih. Daripada aku berbuat zina mengikut mereka, lebih baik aku dibui. Jauh dengan anak-anak muda sekarang dan sebagainya. Jadi jauh. Kenapa? Imannya tidak ada. Aku lebih baik dibui. Padahal ketika di sidang, karena sidangnya sidang dagelan, raja yang mengatur MK-nya waktu itu, hakim diatur oleh Raja Qadir Aziz, semua diatur, pengacaranya diatur. Padahal alat bukti dipegang oleh Nabi Yusuf. Apa itu? Baju robek sebelah belakang. Berarti Yusuf benar, sodikin. Alat bukti lain apa? Saksinya anak yang bukan dari keluarga Yusuf. Alat bukti saksinya itu benar. Tetapi tetap Nabi Yusuf minta dibui daripada harus ikut kepada mereka. Karena tadi gini Pak, iman itu kan membuahkan akhlak yang baik. Prosesnya ibadah, akhlaknya yang baik. Baik itu tadi jujur, baik itu mengaku salah. Sehingga ketika di satu saat negara sudah porak-poranda, duit sudah tidak ada, uang habis, pakai ceklik 7 tahun, bahkan hutangnya sudah triliunan, habis semua kekayaannya. Sehingga Qadir Aziz memanggil ada orang yang jujur di Buyan, dipanggil sampai innahu ladaina makin amin. Ketika diselidiki Yusuf, ternyata engkau punya kedudukan yang hebat, kau itu orang yang baik, sampai menyerahkan semua negara Mesir kepada Nabi Yusuf.
Inni hafidun alim. Kalau aku diserahkan negara ini, aku pimpin, aku urus. Ini hafidun, aku insya Allah bisa memelihara negara ini. Hafidun dan alim, aku tahu cara bagaimana mengatur negara. Ternyata Bapak semua, orang yang jujur itu bukan hanya diberi ilmu untuk akhirat, ilmu dunia juga dikasih. Ini dikasihnya seorang yang bohong. Boro-boro bisa di akhirat selamat, di dunia bisa nyelakakan sebab bohong. Di satu saat dibutuhkan Nabi Yusuf, beres tuh Mesir. Ini maksud saya tadi, kena hati ada Allah. Loh. Apalagi contohnya, apalagi Nabi Yunus. Ini Nabi Yunus Pak, ketika disebutkan di Quran surah Anbiya, wadannuni idzhaba mughadiba, ketika Nabi Yunus mengajak kaumnya menolak, lalu marah Nabi Yunus. Marah Nabi Yunus. Kalau kamu tidak ikut aku berangkat. Padonna ala naqtiru alaih. Nabi Yunus tidak punya dugaan, dikira tidak akan diazab oleh Allah. Karena tidak nurut. Berangkat Nabi Yunus keluar, gegendol, bubuntol, langsung berangkat naik perahu. Tapi begitu datang ke perahu, itu perahu jadi goncang. Menurut aturan sunnah waktu itu, kalau ada perahu yang goncang itu, padahal muatan tidak banyak. Tapi kenapa goncang? Itu mutnahoda, ini pasti ada orang yang buat dosa. Sampai diundi. Itu sejarah Al-Quran. Seberapa kali diundi? 3 kali. Siapa yang keluar dari undian ini, lemparkan ke laut. Kocok, slot, Yunus. Enggak percaya, Yunus kan orang baik. Kocok lagi, keluar Yunus. Sampai 3 kali, Yunus keluar. Ini tidak ada yang berani Pak. Melemparkan Yunus dari kapal ke laut, enggak ada yang berani. Karena Nabi Yunus merasa salah. Dia mencembungkan diri. Dia loncat dari kapal ke laut. Coba kalau sekarang pemimpin begitu, ngerasa salah, turun di jabatan. Itu dijelaskan, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minadz dzalimin. 3 di situ Pak. Kenapa Nabi Yunus selamat? La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Allah hadir pada dirinya. 2, subhanaka, dia bertasbih, beribadah. Kemudian yang ketiga, akhlak. Ini kuntu minal dolimin, aku ya Rabb berbuat dosa, berdolim aku kepada rakyat. Karena dia mengaku salah, akhlaknya tinggi, selamat. Hadirin Allah, apa itu puasa? Merasa, puasa, ngaji rasa. Sebab kalau tidak kita merasa sesuatu, berarti kita mati. Jadi hati kita tidak boleh mati, harus punya rasa. Yaitu rasa apa? Rasa ada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita yang sudah tadi ini ditanggi, maka ayat berikutnya kita lihat, yang impossible, yang tidak mungkin terjadi bisa menjadi. Di ayat 79 itu digambarkan tentang alam yaro ila tayr musahron fi jabis sama, ma yusik ilallah. Itu burung berterbangan di atas mudah sekali. Padahal kalau menurut kita, kenapa itu burung terbang? Pasti jawabannya karena ada sayapnya. Padahal bisa saja yang tidak bersayap juga bisa terbang. Sebab ayat berikutnya ma yumsikuna ilallah, sebetulnya bukan oleh sayap. Tidak ada yang bisa menahan burung terbang di atas. Tidak ada yang bisa menahan pesawat di atas kecuali kekuasaan Allah. Itu artinya apa? Allah hadir di situ. Kita harus hadir. Menurut kita tidak bisa lagi diselesaikan dengan akal. Tidak bisa diselesaikan para ekonom. Kita harus yakin Allah ada. Itu pasti bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musyawarah bijawis sama itu menyatakan bahwa burung tadi yang dijawab oleh kita bisa terbangnya oleh sayap, padahal bukan. Ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud tadi nilai spiritual. Ibadah puasa dengan rasa. Kalau kita tidak dengan itu, insya Allah kita tidak akan mendapat apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kesimpulannya, Allah menciptakan 2 keadaan pada diri kita. Ada yang zahiron, ada yang maknawiyan. Ada yang biologis, ada non biologis. Baik yang biologis, non biologis, Allah ciptakan rasa. Gula, manis, garamnya asin dan seterusnya, ini rasa di fisik. Tapi kita juga harus ada rasa di hati. Perasaan inilah yang harus dilaksanakan oleh kita di dalam bulan Ramadan. Ketika orang-orang miskin sudah lama lapar dan terasa, orang kaya belum pernah merasakan jeritan dan sakitnya orang-orang miskin. Di bulan Ramadan ini secara fisik terasa. Yang lebih hebat lagi, ketika perasaan orang mendapatkan puasa, ketika mau buka puasa, di situ senang rasanya. Kesenangan ini merupakan bagian dari sampel contoh kita akan senang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatan, bagi orang puasa 2 kesenangan.
Satu, senang ketika kita mau buka puasa, dan wafarhat inda liqa'i rabbi. Satu lagi, insya Allah kesenangan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan kita wafatul khotimah, selamat dunia akhirat, mendapatkan surga, mendapatkan bidadari, mendapatkan bertemu dengan Rasul, mendapatkan bendera dengan Rasulullah, dan semua harapan ini ada di bulan Ramadan. Ingat, ada doa yang banyak tapi di waktu yang sedikit, yaitu di antara dua sujud. Ini juga harus ditanamkan. Satu, Robik pilih ya Allah, ampunkan aku. Warhamni ya Allah, rahmati aku. Wajburni, tutuplah segala kesalahanku. Wa'fani, angkat derajatku. Wa'fu, maafkan. Wa'afini, wa'fuani. Wajburni, tambah segala kesalahan. Ya, ada 8 di situ semua. Insya Allah kalau kita ibadah di bulan Ramadan dimaknai dengan rasa di hati, tidak rasa sekedar rasa manisnya gula. Insya Allah kita selamat di dunia, bahagia di akhirat, mendapat tidak Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.